Setiap pendosa berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ini doanya. Orang yang pernah larut dalam maksiat dan sebagainya, kemudian di akhir hidupnya dia mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Masya Allah. Ya Allah, Setiap manusia pasti mati. Lihat ceramahnya bersama Ning Umi Laila. Makanya kenapa mati itu datangnya tidak disangka-sangka. Karena apa? Kalau kita tahu, wes pasti awak dewe niku kepengen sik. Makanya perlu disadari, setiap manusia wes pasti mati. Itu harus diingat-ingat setiap hari. Hijrah untuk mencari yang halal bersama Aagib. Saya hijrah dari tempat bekerja yang bikin saya gelisah. Saya tahu ini haram, tapi kemana? Sabarlah dulu sebentar ya. Nanti ada pahit-pahitnya. Sudah diukur pahit itu. Allah tahu. Tapi saya jadi mantap makan tabungan. Siapa yang nyiapin tabungan? Tabungan saya habis Saya jadi manset makan aset. Sepeda dijual, padahal itu hadiah dari pesantren. Jaket dijual, HP dijual, gak apa-apa, jalani saja. Nanti ada waktunya. Nanti ketika sudah bersih, Allah sudah tahu kapan alinea baru dimulai. Nanti datang, ada waktunya. Ini adalah video ketika Mike Tyson sholat. Terlalu cinta dunia itu adalah awal dari kehancuran. Lihat ceramahnya bersama Habib Jafar. Khati'atin, kata Nabi Muhammad. Cinta dunia itu sebab dari segala kehancuran. Dia nanti bisa hancur bersama keluarganya, karirnya juga bisa hancur, kebahagiaannya bisa hancur. Yang tersisa hanya marah-marah. Khati'atin. Inilah cara pakaian yang indah dan baik untuk para wanita muslimah. Alhamdulillah, Allah tidak melupakan keindahan dalam berpakaian dengan catatan dia urutan terakhir. Pakaian yang pertama harus nutup aurat, yang kedua tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh, yang ketiga pantas, dan yang keempat indah. Alhamdulillah. Yang banyak hutang, perbanyaklah selawat, dan itu insya Allah akan menyelamatkanmu dari hutang-hutang. Kita sebut orang yang dicintai Allah, duduk maki salawat ki kepada Nabi. Ada utang tak mumi disita sama bang, ya maki gunda gulana salawat ki, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam. Sebut sebanyak-banyaknya. Mulai jam 2 dini hari sampai jam 4 kita lakukan. Masa Allah tidak dengar ketika kita mengadu? Bahkan Rasulullah pun tidak bisa menyelamatkan sahabatnya dari api neraka ketika sang sahabat durhaka kepada orang tuanya. Alqamah, sahabat Nabi, hidup sesama dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, tidak bisa selamat karena sakaratil maut, karena waktu dia hidup durhaka sama ibunya. Ini penjelasan dari Buya Yahya. Apakah wanita boleh berdakwah? Kalau ada wanita ceramah boleh-boleh saja di depan kaum pria sekalipun. Yang dipermasalahkan bukan suara, akan tapi mungkin gerak-geriknya, tubuhnya, dan dandannya itu yang perlu dibenahi. Auratnya. Kalau masalah suara tidak, bukan aurat dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit tips dari Ustadz Dasat Latif untuk para polisi di Indonesia. Ribuan polisi, hampir setengah juta polisi di Indonesia, lewat lebih setengah juta polisi di Indonesia, tapi Allah pilih tidak sampai ribuan yang berpangkat kombes, apalagi jenderal bintang 2. Maka keliru kalau Bapak tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baik. Insya Allah kalau Bapak beramal dengan baik, memperbaiki sholat, kecil buat Allah jadikan Bapak segera jadi jenderal. Mari kita belajar ikhlas agar hidup kita bahagia. Ceramahnya bersama Aagib. Cukup kita sibuk berbuat baik, karena ruhnya itu ikhlas. Orang yang tidak pernah belajar ikhlas, ilmu ikhlas, tidak punya tekad jadi orang ikhlas, tidak berlatih, bermujahadah menjadi orang ikhlas, berarti dia tidak punya bahagia. Maka orang-orang yang tidak pernah belajar ikhlas, sudah tidak ada bahagia, kecewa, sedih, jengkel, sakit hati. Wah, capek saja hidup ini.
Karena Allah menyimpan kebahagiaan pada keikhlasan. Makin ikhlas makin bahagia. Kurang ikhlas kurang bahagia. Tidak ikhlas tidak bahagia. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang selalu mengerjakan maksiat. Banyak kaula muda yang hidup membangun casing, sibuk merasa mulia dengan bungkus tapi isinya tidak ada apa-apanya. Tidak akan tenang hidupnya, tidak akan bahagia, selalu akan gelisah karena Allah tidak memberikan kebahagiaan pada dosa dan maksiat. Adik-adik ingin bahagia tidak? Ingat baik-baik ya, tidak ada ketenangan dalam dosa. Tidak ada kebahagiaan dalam maksiat. Jadi hidup hedon, hidup senang memamerkan barang-barang duniawi, itu hidup yang akan penuh kegelisahan. Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk hidup yang hidup di dunia. Kita lihat ceramahnya bersama Aagim. Kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang jamin rezekinya. Belum nikah, ngontrak. Udah nikah, jadi punya rumah. Punya anak, tambah lagi rezekinya. Karena tiap hamba Allah ada rezekinya masing-masing. Pesan dari Bapak Gus Dur, teruslah berjalan. Setiap orang yang membencimu pasti ada. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya di sini? Ini di depan saya ini, semua manusia punya dosa. Jangankan bapak-bapak polisi, kurang apa mulianya para nabi dan rasul? Apa nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam, manusia pertama diciptakan Allah, dosa, makan buah khuldi. Pantun lucu dari Ustadz Dasat Latif untuk para laki yang ingin poligami. Hati berpoligami. Apa daya takut istri? Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani.